Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, yang tertulis dari Kejadian pasal 50 ayat 20 atau Sabda Musa bidul 50 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Najak donian tutu tahini rohamuna do pakau alina dinggat do hapatean ni dibahen di bata patu pahon songon nani idamuna sedarion laho panguduhon bangso Nabulun. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disakiti atau dilukai oleh sesama kita tentu saja pengalaman yang tidak mengenakan bagi kita. Bahkan kadangkala tindakan atau perbuatan yang menyakitkan, kadangkala itu kita simpan, kita pendam di dalam hati kita, seraya memikirkan, mencoba untuk membalaskan
atas tindakan, perbuatan, perlakuan yang jahat yang dilakukan oleh sesama kita. Apalagi jika kejahatan itu, perbuatan buruk itu berasal dari kakak adik, abang adik, atau saudara kandung kita. Tentu saja hal itu akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan rasa dendam, dan berupaya bagaimana untuk membalaskan tindakan, perbuatan, perlakuan dari saudara kita yang melakukan kejahatan tersebut. Tetapi kalau kita bisa melihat hal yang berbeda dari sosok, dari kepribadian seorang Yusuf seperti apa yang disebutkan dalam nats ini, pengalamannya disakiti oleh saudara-saudaranya, pengalamannya difitnah oleh istri Potifar, maupun pengalaman-pengalaman pahit lainnya yang berasal dari sesamanya, justru membentuk mentalnya, membentuk kepribadiannya, orang yang tangguh, yang kokoh, dan membentuk imannya. Dia menyikapi kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya di masa lalunya dari sudut imannya, dari sudut keyakinannya, bukan dari sudut emosinya yang akan bisa melahirkan dendam, membalaskan kejahatan yang dilakukan saudaranya dengan kejahatan yang lain. Terlebih pada waktu itu dia memiliki posisi jabatan yang begitu luar biasa, yang artinya melihat dari posisi jabatan yang dia miliki, dia bisa saja melakukan rekayasa untuk menyingkirkan, untuk menghabisi saudara-saudaranya yang telah menjualnya, yang seolah-olah memperlakukan dirinya seperti hewan dengan menjual kepada orang lain. Tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi malah Yusuf berkata, rancangan yang buruk dan yang jelek yang dilakukan oleh saudara-saudaranya justru dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakternya, membentuk kepribadiannya, membentuk imannya. Bahkan dia melihat rancangan Allah yang lebih besar lagi, yang semata-mata tidak hanya untuk dirinya dan keluarganya, tetapi dia menyatakan untuk memelihara bangsa yang besar, memelihara bangsa supaya tidak timbul kelaparan pada waktu itu, dan semuanya bisa tercukupi dengan baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sering sekali kita berpikir bahwa dengan dendam itu akan membuat kita menjadi merasa puas ketika kita memikirkan, ketika kita berupaya membalaskan kejahatan yang buruk yang dilakukan oleh sesama kita. Dan kita berpikir ketika kita membalaskannya, maka kita merasa menjadi pemenang. Padahal ketika kita tidak berniat untuk membalaskannya, hanya cukup satu orang yang jahat, yaitu yang melakukan kejahatan itu kepada kita. Dan kita tidak mengizinkan diri kita untuk boleh membalaskan kejahatan dengan cara, dengan model, metode yang lain. Itu yang bisa kita lihat dalam nats ini, bagaimana dia melihat Allah bekerja bahkan di setiap rancangan yang buruk dan yang jahat termasuk dari saudara-saudaranya. Dengan imannya dia melihat bahwa Allah merancang hal yang berbeda, bukan
seperti yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dendam justru akan melukai, menyakiti, dan merugikan diri kita sendiri. Karena itu mari kita singkirkan dendam, mari kita hidup seperti Yusuf yang senantiasa percaya kepada Tuhan untuk bahkan di setiap rancangan yang buruk sekalipun Tuhan bisa memakainya untuk sesuatu yang baik bagi kita. Rancangan manusia tidak menjadi jaminan segala-galanya. Tetapi kalau Allah sudah merancang atas kehidupan seseorang, maka hal itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.